Selamat pagi sahabat. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Pengabdian Samuel. Sebelum kita lanjutkan, pastikan sahabat telah berdoa. Ayatnya di dalam 1 Samuel 2 ayat 26. Firman Tuhan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sekalipun masa muda Samuel dijalaninya di bait suci yang ditahbiskan untuk perbaktian kepada Allah, ia tidaklah bebas dari pengaruh-pengaruh jahat ataupun contoh-contoh hidup yang keji. Anak-anak lelaki Eli tidak takut akan Allah ataupun menghormati ayah mereka. Tetapi Samuel tidak bersahabat dengan mereka ataupun mengikuti jalan mereka yang jahat. Kata kuncinya adalah tidak bersahabat, tidak mengikuti jalan mereka yang jahat. Dan yang tadi di atas itu tidaklah bebas dari pengaruh-pengaruh jahat. Kita lanjutkan. Usahanya yang senantiasa ialah untuk menjadi apa yang dikehendaki Allah. Ini adalah kesempatan bagi setiap orang muda. Allah merasa senang bila mana anak-anak sekalipun menyerahkan diri mereka kepada pekerjaannya. Samuel telah ditempatkan di bawah pengawasan Eli, dan keindahan tabiatnya membangkitkan kasih yang hangat dari imam yang sudah tua itu. Ia manis budi, murah hati, penurut, dan bersikap hormat. Eli merasa sedih oleh karena penyelewengan anak-anaknya, telah mendapat kelegaan dan penghiburan dan berkat di dalam kehadiran anak asuhannya itu. Samuel bersifat penolong dan berbelas kasihan, dan tidak pernah ada ayah yang mengasihi anaknya lebih dalam daripada Eli terhadap anak ini. Suatu hal yang langka bahwa di antara seorang pemimpin dari satu bangsa terjalin satu kasih yang begitu hangat dengan seorang anak muda yang sederhana. Apabila penderitaan-penderitaan masa tua datang kepada Eli dan ia dipenuhi oleh kecemasan dan penyesalan oleh tindakan-tindakan penyelewengan anak-anaknya, ia berpaling kepada Samuel untuk memperoleh penghiburan. Sekalipun masih muda, pada waktu dibawa kepada tugas pelayanan di dalam bait suci, Samuel pada saat itu mempunyai tugas untuk dilaksanakan di dalam pelayanannya kepada Allah sesuai dengan kesanggupannya. Kata kuncinya adalah sekalipun masih muda, mempunyai tugas untuk dilaksanakan. Pada mulanya, semua tugas itu merupakan sesuatu yang sederhana saja dan tidak selalu menyenangkan. Tetapi semuanya itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya dan dengan hati yang sukarela. Agamanya dibawa ke dalam setiap tugas dalam hidupnya. Ia menganggap dirinya sebagai seorang hamba Allah dan pekerjaannya sebagai pekerjaan Allah. Usahanya diterima oleh sebab semuanya itu didorong oleh kasih kepada Allah dan suatu kerinduan yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan kehendaknya. Puji Tuhan untuk satu renungan yang memberkati pada pagi hari ini. Renungan kita yang tadinya judul Pengabdian Samuel. Di ayatnya Samuel itu masih muda, dia semakin besar, semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel ketika masih kecil, dia dikirimkan ke dalam bait, diutus dikirimkan untuk mengabdi di bait suci. Dikatakan walaupun di dalam lingkungan yang spiritual, di bait suci milik Tuhan sekalipun, tidaklah bebas dari pengaruh-pengaruh jahat ataupun contoh-contoh hidup yang keji. Satu pengingat kepada kita adalah, baik kita kemanapun, dimanapun, yang kita anggap adalah itu adalah suatu lingkungan yang sempurna tanpa suatu adanya kejahatan, tidaklah bebas dari pengaruh-pengaruh jahat ataupun contoh-contoh hidup yang keji. Tidak ada satu jaminan yang pasti. Di tempat manapun semuanya adalah orang-orang yang sempurna dan baik. Itu pelajaran yang pertama.
Dan selanjutnya, Samuel ketika berada di lingkungan yang tidak baik, Samuel itu tidak bersahabat. Tidak bersahabat bukan berarti tidak baik ya. Tidak bersahabat itu tuh ya mungkin boleh dibilang berteman, tapi tidak intim gitu ya. Tidak intim seperti sahabat, seperlunya, kurang lebih seperti itu. Dan Samuel juga tidak mengikuti jalan-jalan mereka. Dia tidak mencontoh jalan-jalan tersebut. Ada satu kerinduan di dalam Samuel adalah untuk menjadi seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan dikatakan Tuhan itu senang jika kita di masa muda menyerahkan diri kita kepada pekerjaannya. Satu hal yang menarik adalah Eli itu memiliki anak-anak yang boleh dibilang tidak takut akan Tuhan dan juga tidak menghormati orang tuanya. Tapi Eli boleh dibilang menganggap Samuel sebagai anaknya, dan Eli itu memperoleh kelegaan, penghiburan, dan berkat. Pertanyaannya adalah, apakah kita dimanapun, kapanpun, kepada siapapun kita sedang berada, apakah kita membawa kelegaan, penghiburan, dan berkat bagi orang-orang di sekeliling kita? Selanjutnya dikatakan, diulangi bahwa Samuel itu memperoleh penghiburan. Tapi di sini yang saya mau sampaikan adalah ketika Samuel memperoleh kecemasan, penyesalan, pokoknya kesusahan ya terkait dengan anak-anaknya, ia berpaling Samuel untuk memperoleh penghiburan. Tapi pelajarannya buat kita adalah, apakah kita berpaling kepada Tuhan untuk memperoleh penghiburan? Gantinya kita berpaling kepada manusia. Kita lanjutkan. Sekalipun masih muda, ketika Samuel dibawa ke bait suci, dia mempunyai tugas untuk dilaksanakan. Dan tugas itu ya pada awalnya itu sesuatu hal yang sederhana dan tidak selalu menyenangkan. Tapi Samuel dengan sukarela melakukan segala sesuatu tugasnya menurut kemampuannya. Dan agama, hal-hal rohani itu diterapkan atau dibawa ke dalam setiap tugas di dalam kehidupannya. Dan semua itu dilakukan bukan karena takut ya, bukan karena takut dihukum, bukan karena dengan segala ketidaksukaan, tapi semua itu didorong oleh kasih kepada Allah dan ingin melakukan kehendaknya. Satu contoh kehidupan yang baik boleh kita pelajari dari kehidupan Samuel ini. Kita lanjutkan di dalam prinsip dan aplikasi. Ya, mungkin yang pertama terkait dengan lingkungan ya. Dimanapun kita berada, hampir dapat dipastikan bahwa akan ada jejak kejahatan di lingkungan tersebut. Kita janganlah bersahabat dan mengikuti jalan-jalan mereka. Itu yang pertama. Penurutan pelayanan kepada Tuhan haruslah didasari oleh kasih kepada Dia dan kesungguhan untuk melaksanakan kehendaknya. Dan yang ketiga itu mungkin tentang ini ya, kelegaan dan penghiburan dan berkat. Dimanapun kita berada, baiklah kita membawa kelegaan, penghiburan, dan berkat. Oke, ada 3. Dan kalau untuk aplikasinya, identifikasi hal-hal yang perlu diubah di dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa untuk dimampukan berdiri tegak menjadi terang.
Pelayanan kepada Tuhan haruslah didasari oleh kasih. Berdoa untuk memiliki kasih daripada Tuhan. Berdoa untuk diubahkan menyenangi kehendaknya. Oke, dimanapun kita berada, berdoa untuk untuk menjadi saluran terang dan berkat. Dan yang terakhir, bagikan satu ayat di status WhatsApp contohnya ya. Oke, kita baca sama-sama. Dimanapun kita berada, hampir dapat dipastikan bahwa akan ada jejak-jejak kejahatan di lingkungan tersebut. Kita janganlah bersahabat dan mengikuti jalan-jalan mereka. Aplikasinya, identifikasi hal-hal yang perlu diubah di dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa untuk dimampukan berdiri tegak menjadi terang. Dan prinsip yang kedua, pelayanan kepada Tuhan haruslah didasari oleh kasih kepada Dia dan kesungguhan untuk melaksanakan kehendak-Nya. Aplikasinya adalah berdoa untuk memiliki kasih daripada Tuhan. Berdoa untuk diubahkan menyenangi kehendak-Nya. Dan prinsip yang ketiga, dimanapun kita berada, baiklah kita membawa kelegaan, penghiburan, dan berkat. Aplikasinya berdoa untuk menjadi saluran terang dan berkat. Dan yang kedua, bagikan satu ayat di status WhatsApp. Baiklah, itu saja renungan di pagi hari ini. Semoga sahabat boleh merenungkan menjadi satu perenungan selama satu hari aktivitas di hari ini. Jangan lupa sahabat untuk doa tutup. Tuhan Yesus memberkati.